Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adi Putra, SHMH, dosen tetap pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu ilmu perundang-undangan. Ilmu perundang-undangan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 dengan bobot 2 SKS. Sesuai pendekatan outcome-based education, seluruh rancangan dan pelaksanaan perkuliahan diarahkan untuk memastikan mahasiswa mencapai capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditentukan secara spesifik, terukur, dan relevan dengan profil lulusan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai konsep, prinsip, serta tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan dan penyebarluasan. Mahasiswa juga diperkenalkan dengan asas-asas hukum, hierarki peraturan, serta teknik penyusunan norma hukum yang sistematis dan logis. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini selama 16 kali pertemuan, learning outcomes-nya adalah mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep dasar dan proses legislasi, tetapi juga memiliki kemampuan menganalisis kebijakan hukum secara kritis dan mampu menyusun naskah akademik dan peraturan sederhana berdasarkan kaidah penyusunan yang berlaku. Perkuliahan ilmu perundang-undangan ini dilaksanakan secara tatap muka, didukung dengan platform pembelajaran daring seperti LMS atau Google Classroom, untuk memastikan fleksibilitas dan keberlanjutan pembelajaran. Setiap pertemuan disusun berdasarkan rencana pembelajaran semester yang telah disusun sesuai prinsip OB, dengan penekanan pada pencapaian learning outcomes secara bertahap dan kontekstual. Untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan kombinasi ceramah interaktif, diskusi kelas, dan studi kasus. Mahasiswa dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, baik melalui analisis peraturan, simulasi penyusunan norma hukum, maupun presentasi kelompok. Pendekatan problem-based learning dan project-based learning juga saya terapkan untuk memperkuat kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan persoalan hukum secara kreatif. Melalui proyek akhir, mahasiswa akan menyusun naskah akademik atau rancangan peraturan sebagai bentuk implementasi capaian pembelajaran. Saya membangun komunikasi dua arah yang intensif dan terbuka antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa. Di dalam kelas, saya mendorong partisipasi aktif mahasiswa untuk bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Di luar kelas, saya memfasilitasi interaksi melalui forum diskusi grup komunikasi informal seperti WhatsApp. Saya juga menyediakan waktu khusus untuk konsultasi, baik secara langsung maupun daring, agar mahasiswa merasa lebih nyaman ketika mengalami kendala dalam memahami materi. Penilaian dalam mata kuliah ini mencakup penilaian formatif dan sumatif, yang dirancang secara proporsional dan terukur sesuai dengan capaian pembelajaran. Penilaian formatif meliputi partisipasi aktif dalam diskusi, penugasan mingguan, dan refleksi individu terhadap materi yang dipelajari. Sedangkan penilaian sumatif terdiri dari ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan penugasan akhir berupa penyusunan naskah akademik atau rancangan peraturan. Teknik dan indikator penilaian mengacu pada RPS yang telah disusun dan disetujui program studi. Beberapa indikator utama meliputi kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep dasar ilmu perundang-undangan, kemampuan menganalisis norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketepatan dalam menyusun rumusan norma hukum, serta kemampuan menyampaikan argumentasi hukum secara sistematis dan logis. Dengan menerapkan pendekatan logis secara konsisten, seluruh proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga memastikan bahwa mahasiswa mencapai kompetensi yang dapat diukur dan diterapkan secara nyata dalam praktik profesional. Harapannya,
lulusan mampu berkontribusi secara signifikan dalam proses pembentukan hukum yang responsif dan berkualitas di masa mendatang. Sebagai pelengkap penjelasan ini, di akhir video ini saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran di kelas sebagai bentuk bukti implementasi nyata dari strategi pengajaran yang telah saya uraikan. Adapun topik pengajarannya adalah mengenai penyusunan naskah akademik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan pembelajaran mata kuliah ilmu perundang-undangan yang saya ampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas teknik penyusunan naskah akademik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai apa aja? Ya, akademik, kemudian oke, sekarang kita masuk ke naskah akademiknya. Oke, naskah akademik ini adalah naskah hasil penelitian atau kajian dan hasil penelitian lainnya, ya. Kajian hukum dan atau penelitian lainnya. Jadi bisa penelitian sosiologi, penelitian ekonomi, ya. Karena kan peraturan perundang-undangan tidak perlu mengatur tentang peraturan, ya, peraturan atau mengenai hukum tentu saja, tapi juga mengatur tentang kehidupan kita yang lainnya. Nah, kemudian terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang. Jadi masalah tertentu, terus yang saya sebutkan tadi, masalah tertentu itu apa? Misalnya undang-undang yang sudah ada sekarang mengenai IKN, kemudian apa lagi, lalu lintas. Lalu lintas itu kan masalah tertentu yang ada di jalanan, di lalu lintas, ya. Jadi itulah yang akan dikaji, ya, yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif. Jadi tidak setengah-setengah dia. Tidak seperti, ya, kalian pasti sudah pernah melakukan penelitian dan pembuatan karya ilmiah hampir mirip, kan? Masalah itu, masalah yang kalian angkat itu masih setengah kecil. Nah, sementara kalau untuk peraturan perundang-undangan itu lebih luas lagi, ya. Rancangan undangan, kemudian peraturan provinsi dan undang organ kabupaten yang sebagai solusi. Ya. Jadi inilah ketika hasil penelitian itu sudah ada, inilah dia nantinya sebagai solusi, ya, terhadap permasalahan atau kebutuhan hukum yang akan apa? Yang akan diterapkan kepada masyarakat. Ya. Naskah akademik ini rancangan undang-undang baik itu dari Presiden, DPR, kemudian DPD itu harus disertai oleh naskah akademik, ya. Itu ada dicantum dalam pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kecuali untuk undang-undang mengenai APBN, kemudian penetapan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu, ya, kemudian pencabutan undang-undang terhadap pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini tidak perlu dibuatkan naskah akademiknya. Yang ketiga ini kita cukup hanya memuat pokok pikirannya aja, ya. Materi muatan yang diatur yang ada di dalam ketiga undang-undang tadi, ya, BPN, kemudian apa lagi? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ayo baru aja tadi. Ayo, apa lagi? Ketiga, pencabutan undang-undang dan
Oke, jadi nggak perlu dibuatkan naskah akademiknya, ya. Karena APBN kan sifatnya tahunan ya, sifatnya. Dan mungkin setiap itu dibuat naskah akademiknya dikaji. Oke, cukup materi atau muatan pokok dan materi muatan peraturannya aja yang kita cantumkan di dalam peraturan tersebut. Apalagi masalah pencabutan, ya, cukup disebutkan aja materi pokoknya pada tentang pencabutan atau yang lain-lainnya. Oke, jelas sampai sini? Nah, kemudian kita lihat nih anatomi naskah akademik di bab 1 pendahuluan. Di situ ada latar belakang, kelihatan ya. Ada latar belakang, ya. Kemudian di B-nya identifikasi masalah, kemudian tujuan dan penggunaan, kemudian metode. Ya, jadi kebayang kalian ya naskah akademik ini seperti kalian membuat karya ilmiah ya, jurnal, ya, nah, kemudian latar belakangnya itu apa sih yang dibahas? Oke, ya, bisa. Di sini kajian yang mendalam tentang teori ilmiah terkait materi rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah untuk memahami mengapa pembentukannya itu penting. Jadi kita lihat penting nggak sih peraturan tersebut dibuat? Di sini di latar belakang permasalahannya, ya. Karena permasalahan itu timbul adanya apa? Ketimpangan yang ada di masyarakat, ada antara harapan dan kenyataan itu berbanding terbalik, ya. Nah, di sini kita coba memahami arti pentingnya dalam pembuatan undang-undang tersebut. Nah, di sinilah tujuannya, latar belakangnya. Misalnya kalau undang-undang lalu lintas, latar belakangnya apa? Ya, karena banyak pengendara yang tidak mentaati aturan atau banyaknya kecelakaan terjadi di jalanan. Nah, maka dibentuklah aturan-aturan lalu lintas tersebut dalam bentuk undang-undang, yang itu ada sebagian kecilnya, ya, yang saya sebutkan contohnya. Kemudian identifikasi masalah, ya, ini kan nggak kalau nggak ada masalah, apa yang mungkin enggak. Kalau ada masalah, sudah dibuat undang-undangnya. Ada nggak undang-undang yang dibentuk tanpa adanya masalah? Ada. Hampir tidak ada ya. Yang jelas ada peraturan, ada masalahnya, kemudian penilaian yang akan digunakan. Nah, permasalahan apa sih yang dihadapi di tengah masyarakat? Ya, apa yang dihadapi oleh bangsa negara kita ini? Ini permasalahan yang harus digali secara dalam, ya. Misalnya kayak seperti lalu lintas tadi, ya, banyaknya kecelakaan atau tidak taatnya pengendara terhadap aturan lalu lintas, ya. Kadang kalau perlu pasti ada penjara, ya. Cuman adanya ketegasan dalam apa, memberi sanksi terhadap para pelanggar. Bahkan kalau itu diminta sanksinya bagi para pelanggar lintas. Kemudian mengapa perlu rancangan undang-undang ini dibentuk? Dan kita identifikasi apa perlunya, apa pentingnya undang-undang ini dibuat. Selain undang-undang lintas, apalagi contohnya? IKN, ya. Apa perlunya undang-undang IKN ini dibentuk? Ya. Apa? Ayo. Ini hewan yang sejauh sepengamatan kita, ya, secara kasat mata kita lihat permasalahan kenapa IKN ini harus dibentuk. Yang pertama apa? Jakarta banjir Ya, ibu kota kita Jakarta sebelumnya itu ya, yang macet, kemudian banjir, padat penduduk, dan masalah-masalah lainnya, ya. Makanya ini buat undang-undang pemindahan ibu kota negara ke Kalijodo, ya. Nah, apa yang menjadi pertimbangannya dalam undang-undang ini dibuat? Ini juga masuk dalam kajian. Ya, pertimbangan ini apa?
Kalau ada pertimbangannya itu nggak bisa diumumkan, nggak perlu. Oke? Nah kemudian apa sasaran yang akan diwujudkan? Ya, jadi dengan undang-undang yang akan dibentuk nanti apa yang sudah jadi bisa menertibkan masyarakat yang sebelumnya hutan ya, apa? Nggak sembarangan lah, amburadul ya, tidak tertib, tidak taat, tidak patuh pada peraturan. Dengan ada yang undang ini sasarannya agar masyarakat patuh, tertib, ya, dalam kehidupan bermasyarakatnya. Nah, kemudian tujuan dan kegunaan dari kegiatan penyusunan naskah akademik ini, pasti kegunaannya ini kita balikan lagi kemarin, ya. Kita untuk merumuskan masalah atau rumusan identifikasi masalah tadi, ya, merumuskan permasalahan apa aja yang dihadapinya, kemudian merumuskan apa perlu rancangan undang-undang tersebut betul, kemudian merumuskan apa sih yang menjadi pertimbangan dari rancangan undang-undang tadi buat, nah, merumuskan apa sasaran yang akan diwujudkan pada saat telah dibuatkan. Nah kemudian bagian D-nya metode, ya. Dalam setiap penelitian kita pasti menggunakan metode, ya, metode penelitian. Nah, kalau di dalam hukum itu kita mengenal metode apa ya? Penelitian apa? Juridis, normatif, dan juridis empiris. Ya, inilah yang akan kita gunakan dalam apa? Merumuskan atau mengkaji naskah akademik akan dibuat nanti. Ya, menggunakan metode juridis normatif. Lanjut, nah, juridis normatif. Kalian tahu penelitian juridis normatif ini lebih kepada kajian mengenai kajian perpustakaan, baik itu bahan kajian berupa peraturan perundang-undangan, ya, masih penelitian-penelitian yang lainnya atau keputusan-keputusan pengadilan. Sini Pak, berangkat kita dari juridis normatif terlebih dahulu. Kita lihat ada nggak aturan-aturan yang mengakomodir permasalahan yang akan kita angkat ini, yang akan kita bahas, akan kita teliti. Ada nggak di dalamnya? Kita harus keluar. Ada nggak penelitian-penelitian yang sebelum-sebelumnya itu yang mengkaji mengenai permasalahan yang sama dengan tujuan yang berbeda, ya. Nah, kemudian juridis normatif ini kita juga menggunakan teknik wawancara, ya. Itu perlu kita wawancara siapa aja para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang akan kita hadapi, ya. Misalnya kalau seperti IKN, perlu nggak kita mewawancarai ahli ekonomi? Perlu, ya. Kependudukan, perlu, ya. Banyak yang perlu kita wawancarai untuk menghasilkan penelitian yang kredibel dan komprehensif terhadap permasalahan yang kita bahas. Kemudian metode juridis empiris ini kita lihat fakta di lapangan, ya. Kita bisa menggunakan kuesioner, angket kepada masyarakat, dan jelas ketika kita menyusun rancangan undang-undang, nah bentuk naskah akademik kita paling tidak melibatkan publik, ya. Nggak ujuk-ujuk ketika kita membuat rancangan undang-undang itu kita membuatnya ya secara internal aja, kita aja yang tahu, kita aja yang tahu, ya seperti itu, ya. Kita juga harus melibatkan publik juga harus tahu. Ya bisa aja sebaran angket atau kuesioner itu bisa dilakukan melalui online, ya, melalui internet. Jadi nggak, kalau dulu oke lah sebaran angketnya itu bisa kita manual, ya, konvensional, kita harus mendatangi salah satu beberapa masyarakat, ya, dengan sampling berapa gitu, ya. Nah, tapi kalau untuk ini yang sekarang ini itu lebih memudahkan kita untuk menyebarkan angket tersebut. Bisa aja kita melalui perwakilan universitas yang memakai, coba sebarkan ini
untuk data, untuk melengkapi data-data kajian terhadap naskah akademik ini, ya. Oke, sampai sini jelas? Paham? Ya. Jadi di bab satu pendahuluan mirip seperti karya penulisan karya ilmiah, di situ ada latar belakang, kemudian identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, kemudian terakhir adalah metode. Oke, untuk bab 2 akan kita kaji secara mendalam pada pertemuan berikutnya. Dan saya harap ini akan berguna bagi kalian, dan somehow bisa aja kalian nantinya menjadi legislator dan tidak tahu lagi ketika kalian dihadapi permasalahan yang akan membuat kemudahan untuk kebutuhan ke depannya. Ya, akhir saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.